Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi dengan bulan penuh berkah yang dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Saya Tri Risma Harini, Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi saudara-saudari umat Islam di seluruh Indonesia. Di bulan suci ini, marilah kita meningkatkan semangat gotong royong atas sesama anak bangsa. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan dan membantu sesama, terutama dalam bulan yang penuh berkah ini. Semangat gotong royong dapat dimulai dari berbagai hal, seperti memberikan makanan sahur dan berbuka puasa kepada yang membutuhkan, menolong tetangga yang kesulitan dalam berbagai hal, dan saling memberikan doa serta dukungan dalam menjalankan ibadah puasa. Selain itu, mari kita tingkatkan juga semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita adalah satu bangsa yang harus saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan. Saya berharap semangat gotong royong yang tinggi ini akan terus terjaga dan ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari setelah bulan Ramadan berakhir. Mari kita jadikan semangat gotong royong sebagai ciri khas kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan keteguhan iman dalam menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliling pasar membeli batik. Capek jalan kaki naik delman. Cakep. Jadilah pribadi yang lebih baik agar ibadah puasa bisa nyaman. Ya. Jadi sedikit pantun dan selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Inspirasi Ramadan bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Yang pada tahun ini, tahun ketiga, kita akan mengulas karangan dan pesan para ulama Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia.
Dan pagi hari ini tentu momen yang sangat spesial karena kita kedatangan seorang profesor di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, juga sekaligus salah satu cendekiawan Muslim Muhammadiyah. Beliau adalah Prof. Ahmad Najib Burhani. Assalamualaikum Prof. Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah Prof. Ini tahun ketiga Prof. Jujur saja BKN PD Perjuangan ini menyelenggarakan acara di bulan Ramadan. Amin. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga doa masyarakat Indonesia senantiasa mengiringi upaya-upaya BKN untuk menjaga dan melestarikan budaya di Indonesia. Tentu. Hari ini kita akan ngaji sebuah buku karangan seorang cendekiawan Muhammadiyah yang luar biasa dan tentu sangat memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif, yang salah satu karangan beliau adalah buku Membumikan Islam. Jadi buku berjudul Membumikan Islam karya Buya Syafi'i Ma'arif ini akan kita kupas hari ini oleh narsum yang sangat kompeten. Jadi Prof, kita memang mengenal Buya Syafi'i Ma'arif ini sebagai sosok guru bangsa yang terkenal, salah satunya ini terkait kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Iya. Nah, bahkan pada tahun lalu saat Buya Syafi'i Ma'arif ini berpulang, Bu Mega, Ketua Umum PD Perjuangan, Presiden kelima Republik Indonesia ini menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam karena beliau juga membantu Bu Mega di BPIP. Beliau mengatakan ini adalah sosok yang Buya Syafi'i ini adalah sosok yang patut diteladani dari kesederhanaannya. Iya. Nah, kami tentu saja, khususnya juga teman-teman muda ya di rumah Sobat BKN ini ingin mengetahui sosok kerendahan hatinya ini seperti apa. Bisa digambarkannya seperti apa? Seperti itu Prof. Iya. Mungkin dua hal ya. Yang pertama yang terkait dengan membumikan Islam dan kesederhanaan Buya kayak gitu ya. Yang pertama mungkin yang terkait dengan kesederhanaan Buya. Sebetulnya kita bisa melihat bahwa seringkali kita menyebut bahwa Buya itu merupakan representasi dari keagamaan yang menekankan kepada moralitas dan kemanusiaan kayak gitu ya. Dan bisa dikatakan inti katakanlah semangat yang diajarkan Buya itu bagaimana kemudian Al-Quran itu menjadi bukan sebagai book of law, tetapi buku yang menjadi etika, book of ethic dan perilaku. Dan Buya dalam kesederhanaan dan kehidupannya itu adalah merepresentasikan diri bagaimana Al-Quran itu menjadi bagian daripada kehidupan. Dan ini kepada hal yang kedua yang tadi disinggung oleh Mas Aris itu tadi, membumikan Islam itu ya. Ini agak berbeda makna membumikan Islam dari Buya Syafi'i Ma'arif dengan yang selama ini kita sering dengar dari misalnya Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang dulu tahun 1983 juga memperkenalkan konsep pribumisasi Islam. Bagaimana Islam itu dipribumikan kayak gitu ya. Kalau umpamanya Gus Dur itu memaknakan pribumisasi Islam itu sebagai bagian daripada melanjutkan katakanlah tradisi, adat dan juga kebiasaan daripada masyarakat Islam di Indonesia yang dulu dipraktikkan sejak Wali Songo dan sebagainya menjadi sekarang. Nah, pribumisasi atau membumikan Islam versi dari Buya Syafi'i Ma'arif itu adalah bagaimana Al-Quran itu menjadi yang saya sebutkan tadi, buku yang berkaitan dengan moralitas, buku yang berkaitan menjadi panduan daripada etika berkehidupan, bagaimana kemudian Islam itu menjadi religion of morality dan religion of humanity. Bagaimana Islam itu menjadi agama yang menekankan kepada moralitas dan bagaimana Islam itu menjadi agama yang menekankan kepada kemanusiaan kayak gitu. Jadi ini makanya Buya itu bisa dikatakan sebagai potret gitu ya tentang
etika-etika berkehidupan sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, kayak gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Saya sangat untuk khusus anak-anak muda mungkin sangat mengetahui Buya itu dari ya mungkin banyak media sosial yang membahas bagaimana seorang Buya Syafi'i Ma'arif ini pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah dengan level bisa dikatakan itu udah levelnya elit lah, salah satu elit di Indonesia ini. Tetapi dalam kesehariannya beliau bersepeda sendiri, kemudian antri di rumah sakit umum sendiri tanpa pengawalan yang luar biasa banyaknya. Antri pun di loket kereta juga sendiri seperti tanpa pengawalan yang luar biasa. Apakah memang nilai-nilai itu yang ingin Buya Syafi'i tunjukkan agar masyarakat senantiasa hidup sederhana itu seperti apa? Sebetulnya yang saya pahami tidak ada maksud untuk menunjukkan seperti itu. Itu memang karakter daripada Buya. Misalnya kalau di buku orang-orang Muhammadiyah yang bersahaja yang ditulis oleh Hajrianto Tohari itu ya, Dubes di Lebanon itu ya, menceritakan tentang mobil dinas dari Buya Hamka yang kijang lama gitu ya, tahun 2000-an sampai 2005 itu ya. Terus kemudian beliau sering menyupir sendiri, kadangkala mencari makan, berbuka dengan menyupir sendiri dan sekaligus membawa makanan untuk sahurnya kayak gitu yang membelinya. Terus kemudian di dalam kehidupan tentu saja dia ingin dimakamkan bukan di Taman Makam Pahlawan, tetapi ingin dimakamkan bersama dengan organisasi yang dia aktif dan juga masyarakat secara umum di Yogyakarta kayak gitu ya. Dan pilihan-pilihan hidupnya itu adalah merefleksikan tentang yang disebut tadi, tentang kesederhanaan, tentang bagaimana kita itu menjiwai semangat moralitas dan humility yang diajarkan oleh Islam dan Al-Quran. Gitu. Jadi luar biasa sekali dari segi kesederhanaan ini sangat relevan hari-hari ini, Prof. Mungkin kan kalau Prof mungkin ya sedang viral dan sedang diberitakan di masyarakat terkait gaya hidup yang mungkin menunjukkan kemewahan dan lain-lainnya. Ini kan kita harus kembali lagi merefer apa yang dicontohkan oleh salah satu tokoh bangsa kita, Buya Syafi'i Ma'arif, bahwa meskipun jadi elit istilahnya dari statusnya itu sebagai mantan itu, tapi harus hidup sederhana seperti itu, Prof. Kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Buya itu tidak hanya sebetulnya berkaitan dengan harta, betul, tetapi juga dari segi keilmuan, gitu ya. Tadi kan disebutkan beliau itu belajar tentang agama itu dari kecil, barangkali mungkin sejak lahir kayak gitu ya. Atau kalau dalam guyonannya Kang Muslim Abdurrahman, sejak dari sperma sudah diajarkan tentang nilai-nilai keagamaan gitu ya. Sampai kemudian sekolah bersama dengan gurunya Fazlur Rahman dan kemudian menjadi ketua umum Muhammadiyah sejak 98 sampai 2005 dan sebagainya kayak gitu ya. Tetapi beliau itu adalah orang yang terus mau mendengar. Jadi kalau umpamanya bersama anak-anak muda, ini mungkin contoh ya, nungguin kayak gitu ya, ngemong kayak gitu ya, dalam konferensi. Tidak meremehkan begitu ya istilahnya, dan Prof, ya? Bukan sekedar tidak meremehkan, menjadi pendengar kayak gitu ya. Baik. Jadi misalnya kita mengadakan konferensi International Research Conference on Muhammadiyah tahun 2011, 3 hari atau 4 hari waktu itu. Beliau hadir, menungguin, menemani, duduk di depan, mencatat dan sebagainya. Dan tidak ingin katakanlah tampil terus di depan kayak gitu. Dan itu kita merasa at home kayak gitu ya. Seorang yang sudah profesor, ketua umum Muhammadiyah dan sebagainya, nungguin kita dari awal sampai akhir, tidak berpindah dari tempatnya dan sebagainya. Terus ingin belajar, mencatat, menggali keilmuan dari anak-anak muda dan sebagainya itu. Dan itu satu hal ya. Dan ketika misalnya mungkin di media sosial orang mengejek Buya Hamka itu tua bangka, tak tahu menahu tentang Islam kayak gitu. Padahal orang-orang yang menyebutkan itu mungkin belum teteh membaca Fatihah dan sebagainya, belum bisa membaca kitab dan sebagainya. Tapi kadang kalau meledek kayak gitu ya. Tapi Buya Syafi'i itu sabar dalam menghadapi mereka kayak gitu ya.
mengajak mereka untuk mendekati tentang agama dan sebagainya, dan menjadikan agama itu relevan gitu ya. Ini yang sangat penting dari Buya Syafi'i. Jadi bukan agama itu sekedar moralitas yang sepertinya di Menara Gading, tetapi ini adalah sesuatu yang touching gitu ya, menyentuh dari persoalan kehidupan kita sehari-hari, tentang bagaimana kita disiplin, mengantri, bersikap baik kepada sesama, kemudian menerima perbedaan secara sebagai sunnatullah, menolong mereka yang membutuhkan dan sebagainya. Jadi agama bukan sekedar norma-norma etika yang jauh, tetapi menjadi sesuatu yang membumi. Nah, ini esensinya. Jadi ini luar biasa. Bahwa kesederhanaan dari Buya Syafi'i Ma'arif ini tidak hanya dari segi harta, status, melainkan juga dari segi pengetahuan, keilmuan. Ini sangat luar biasa. Prof, kita coba tarik sedikit ke belakang. Apa sih latar belakang dari penulisan Buya Syafi'i Ma'arif terkait buku Membumikan Islam ini? Ya, sebetulnya tema umum daripada karya-karya Buya, termasuk Membumikan Islam ini, adalah tentang keindonesiaan, tentang keislaman, tentang kemuhammadiyahan, tentang moralitas, tentang katakanlah keadilan yang ada di masyarakat dan sebagainya. Dan latar belakang dari buku ini saya kira satu garis dengan semangat yang ada di dalam Buya. Bagaimana kemudian yang saya sebutkan tadi itu, Islam itu menjadi sesuatu yang terasa oleh masyarakat, memiliki dampak kepada masyarakat. Bagaimana Islam itu bukan sekedar yang saya sebutkan tadi itu book of law, buku sebagai kitab hukum, tetapi buku tentang moralitas. Jadi inti daripada ajaran Islam, inti daripada ajaran Quran yang dipahami oleh Buya dan perlu dikebumikan, itu adalah conduct of man, perilaku daripada manusia. Dan Buya menyampaikan itu di dalam perilakunya sehari-hari dan juga di dalam tulisan, sehingga orang kemudian bisa membaca, mengikuti apa yang telah diwariskan oleh Buya Syafi'i ini. Beliau kritis di dalam katakanlah tulisan-tulisannya, tetapi bukan sekedar kritis di dalam lisan, tetapi dia menjiwainya. Gitu. Dan itu yang jarang. Kritis itu banyak sekali orang yang kritis. Banyak sekali orang pintar, banyak sekali orang-orang yang kaya. Tetapi orang yang kemudian menjadi humble, humility, kritis, dan menunjukkan jiwanya itu melaksanakan, itu yang kita merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Buya tahun yang lalu kayak gitu. Ini suatu teladan yang luar biasa dari segi kita lihat tahu latar belakang penulisannya. Dan Prof, terkait pandangan Buya Syafi'i Ma'arif, tentu saja tadi Prof sudah bersinggung sedikit banyak terkait moral, etik, dan lain-lain. Lebih spesifik terkait keindonesiaan. Bagaimana sebenarnya pandangan Buya Syafi'i Ma'arif terkait Islam dan Indonesia? Dan kalau kita breakdown lagi, mohon maaf Prof, kita akan sedikit masuk ke kasus. Sebagai komunitas agama mayoritas di Indonesia ini, beberapa oknum, ini ada oknum misalnya di beberapa tempat, kita masih saja sampai hari ini mendengar dengan arogan ada yang melarang ibadah dan melakukan tindak-tindakan arogan lainnya. Nah, ini kalau kita mengurai problem kebangsaan seperti ini dari pandangan Islam dan keislaman Buya Syafi'i Ma'arif ini seperti apa, Prof? Itu sudah dimulai oleh Buya sejak beliau saya kira mungkin masih muda dan kemudian mengkonkretkannya ketika menulis disertasi yang berkaitan dengan sidang konstituante. Dan dia mengadopsi misalnya pandangan dari Hatta, Muhammad Hatta, yang setuju dengan penghapusan 7 kata dari Piagam Jakarta. Jadi ini prinsip Buya awal. Ini setuju berarti ini ya, Prof, dan bukan sekedar setuju, dia mendukung sekali dengan hal tersebut. Karena ini dalam kaitannya dengan kebangsaan akan menunjukkan bahwa kita semuanya itu pada posisi yang sama setiap warga negara. Tidak ada yang katakanlah tadi disebut sebagai mayoritas, sebagai yang dominan dan sebagainya kayak gitu. Dengan prinsip ini menghilangkan 7 kata itu, maka semua bangsa Indonesia itu adalah statusnya sama kayak gitu ya, di dalam hukum, di dalam perundangan dan sebagainya. Ini sesuatu yang basic, dasar, yang kalau umpamanya kita tidak sepakat di situ, maka pengkelasan ini mayoritas minoritas itu menjadi sesuatu yang embedded di dalam konstitusi kita, dan itu akan susah. Dan ketika itu dihilangkan, dan Buya adalah salah satu orang yang dengan
gigih mendukung hal tersebut, itu adalah sesuatu yang sangat penting sebagai basis bagi kita semuanya untuk melangkah. Hal yang lain itu ya, dari prinsip yang ditekankan oleh Buya, yang mengambil juga dari Muhammad Hatta, itu adalah politik garam, bukan politik ginju. Politik garam? Ya. Apa itu, Prof? Yang penting itu terasa, bukan kepada simbol-simbol. Jadi kita itu menjadi Islam, bukan seperti gincu yang kelihatan merahnya, tetapi nggak ada rasanya. Betul. Ya kan? Iya, banyak simbol-simbol Islam, tentang syariat Islam, tentang negara Islam dan sebagainya, tetapi tidak menerapkan Islam. Bagi Buya, yang penting itu adalah politik gincu. Bagaimana nilai-nilai Islam, yang penting itu adalah politik garam. Bagaimana nilai-nilai Islam, syariat Islam, atau ajaran moralitas Islam itu diterapkan di dalam masyarakat tanpa harus dengan label-label kayak gitu. Dan ini lagi-lagi mengadopsi dari katakanlah Muhammad Hatta yang kemudian ditekankan dengan sesuatu bahasa yang kuat oleh Buya Syafi'i Ma'arif di dalam kehidupannya kayak gitu ya. Jadi dia tidak setuju katakanlah slogan-slogan yang keagamaan yang selalu menonjol tetapi miskin daripada pemanaan yang ada di masyarakat, tidak peduli kepada mereka yang berbeda, tidak mau hidup dengan mereka yang berbeda dan sebagainya. Islam itu mengajarkan adalah bagaimana kita toleran, hidup bersama, menghargai orang lain dan sebagainya. Tetapi itu yang terpenting adalah bagaimana diterapkan, bukan dicantumkan di dalam nama saja. Nah itu yang diantaranya membumikan Islamnya itu adalah dengan kita bisa merasakan Islam, moralitas Islam dalam masyarakat tanpa kadangkala harus memakai label Islam. Yaitu membumikan Islam seperti garam itu terasa asinnya. Meskipun kita tidak bisa melihat mana garamnya ini. Betul. Jadi ini yang menarik, Prof. Jadi poin yang sangat penting dan sungguh memberikan masukan kepada kita bahwa jangan hanya jargonis, tetapi itu tidak terasa di masyarakat. Jangan hanya label-label tong saja. Jadi label-labelnya sih mantap sekali, tetapi dalam kehidupan masyarakat kok masih aja melarang ibadah gitu. Nah ini kan yang tidak diinginkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif dalam ajarannya. Tetapi yang sederhana saja, tetapi Islam ini terasa bermanfaat bagi semuanya. Ini yang luar biasa, Prof. Dan terakhir, Prof, ada gak pesan untuk kawan-kawan muda ini untuk terkait untuk meneladani sosok Buya Syafi'i Ma'arif? Apa yang paling anak muda banget lah dari sosok Buya Syafi'i Ma'arif? Nah ini yang susah sekali diteladani anak muda, tetapi sebetulnya harus itu ya kesederhanaan tadi. Bagaimana kita bisa hidup sederhana ketika Anda memiliki 500 miliar? 300 triliun gitu kan, Prof. Bagaimana menjadi sederhana ketika Anda menjadi ketua umum sebuah organisasi massa yang sangat besar kayak gitu. Bagaimana Anda menjadi sederhana ketika Anda memiliki pengetahuan yang sangat baik. Bagaimana Anda menjadi sederhana ketika menguasai segala hal dan sebagainya. Dan Buya bisa melakukan itu. Ini bagaimana sulit caranya? Ini sangat sulit, Prof. Iya, dan harus dicontoh Buya itu seperti itu. Dia katakanlah secara politik mungkin dia biasa WA, telepon presiden, ketua umum PDIP dan sebagainya. Tetapi dia di dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang sederhana. Biasa-biasa saja. Bukan kemudian, saya bisa nelpon presiden loh ya. Tidak buat digagah-gagahan gitu. Iya, bukan sekedar nelpon Brimob nih. Ya, bisa langsung telepon Ibu Megawati untuk memberikan masukan-masukan juga. Ini kan kalau misalnya anak muda mungkin hal yang sulit, tetapi saya yakin mudah-mudahan generasi bunda ke depan Indonesia ini banyak mengambil hikmah, mengambil contoh terhadap apa yang diajarkan oleh para tokoh-tokoh Indonesia terdahulu. Dan apa yang diajarkan Buya sebenarnya kan hari ini sangat relevan. Apalagi terhadap gonjang-ganjing hari ini, Prof, terkait hal-hal yang terjadi di masyarakat kita ini. Lagi-lagi kesederhanaan adalah hal yang paling utama. Ini ajaran Buya Syafi'i Ma'arif dan keteladanan beliau dalam kesehariannya ini memang sangat layak untuk kita teladani dan kita contoh. Sobat BKN dimanapun Anda berada, memang sangat asik pembicaraan kita tadi dan membuat kita tak terasa sudah ada di penghujung acara pagi hari ini. Dan tentu kita telah banyak mendapatkan pelajaran dari apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita yang luar biasa ini, Prof. Najib, dan buku Memuliakan Islam karya Buya. Membumikan Islam, mohon maaf.
Karya Buya Syafi'i Ma'arif adalah sebuah karya yang mengajak pembaca untuk merenung dan memahami esensi dari ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Buya Syafi'i Ma'arif memberikan pandangannya mengenai pentingnya membumikan Islam dalam kehidupan sehari-hari agar Islam dapat berfungsi sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial dan kehidupan manusia. Dalam buku ini, Buya Syafi'i Ma'arif menekankan pentingnya menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dengan membumikan Islam, maka Islam dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan sosial dan kehidupan manusia. Kita berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama, tentunya juga di akun YouTube yang sama. Akun YouTube favorit kita semua, BKN PD Perjuangan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Buah kedondong, buah markisa. Duri duren bisa buat luka. Jangan lupa niat puase agar puase lancar hingga berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak dini. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Ya Rabbi bil Mustafa